halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas apa itu tentang estetika film Jepang. Kalau dengar film Jepang, pasti kalian mungkin mikirnya langsung ke samurai, Ghibli, studio-studio Jepang gitu, anime. Nah, di sini kita akan membahas tentang film Jepang itu ada apa aja teman-teman. Secara visual, budaya, sejarah, dan cara berpikir masyarakat Jepang yang mempengaruhi gaya film mereka. Di Jepang punya ciri khas yang beda dibanding Hollywood. Kalau Hollywood biasanya fokus ke aksi besar atau cerita yang seru. Di Jepang justru mereka lebih hening. Suasananya kecil, emosinya kecil, dan detail kehidupan sehari-hari bahkan kadang adegannya terasa hening. Tapi justru dari situlah penonton bisa ikut merasakan emosinya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang ciri khas estetika film Jepang, pengaruh budaya dan sejarahnya, teknik penyutradaraan, tujuan estetikanya, dan sampai respon penonton dunia terhadap film Jepang. Hal pertama yang bikin film Jepang unik adalah cara mereka bercerita. Di Jepang, ada struktur cerita yang disebut Kiso Tenketsu. Ini adalah struktur empat babak yang lebih fokus ke perkembangan dan kontras cerita, bukan konflik besar seperti film barat. Jadi, kadang film Jepang terasa lebih pelan, tapi penonton diajak menikmati prosesnya. Contohnya, seperti film-film studio Ghibli atau anime slice of life yang kelihatannya sederhana tapi emosinya kena banget. Selain itu, desain karakter Jepang juga khas banget. Kayak matanya besar, warna rambut beragam, serta ekspresi hiperbola atau berlebihan. Tujuannya supaya emosi karakter lebih gampang terbaca oleh penonton. Lalu, dari segi visual film Jepang sering memakai warna yang bersih, garis yang rapi, dan kontras visual yang kuat. Makanya, anime atau film Jepang sering punya tampilan yang estetik dan gampang dikenali walaupun cuma lihat satu frame. Selanjutnya, pengaruh budaya Jepang. Estetika film Jepang sangat dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri. Salah satu konsep penting adalah monono aware. Artinya, adalah kesadaran bahwa semua hal itu sementara. Jadi, kita harus menghargai momen kecil dalam hidup. Makanya, banyak film Jepang yang fokus ke musim, hujan, kereta lewat, bunga sakura, atau perpisahan sederhana. Karena mereka percaya, keindahan ada di hal-hal yang sementara. Selain itu, ada juga konsep wabi-sabi, yaitu menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Jadi, film Jepang nggak selalu terlihat mewah atau sempurna. Kadang justru suasana sepi, rumah tua, atau jalan kosong bisa terasa indah dan emosional. Budaya Jepang juga dipengaruhi oleh kepercayaan Shinto dan animisme, yaitu kepercayaan bahwa alam memiliki jiwa atau roh. Karena itu, alam di Jepang sering terasa hidup, seperti di film Ghibli, kayak angin, hujan, pohon, bahkan roh alam. Semuanya punya peran penting. Selain budaya, teater tradisional Jepang seperti Noh dan Kabuki juga mempengaruhi gaya film mereka. Makanya banyak film Jepang yang punya gerakan yang teatrikal, jeda hening, dan shot yang tenang untuk kontemplasi. Selanjutnya ada pengaruh sejarah dan trauma sosial. Film Jepang juga dipengaruhi sejarah mereka, terutama Perang Dunia Kedua dan bom atom Hiroshima Nagasaki. Trauma ini melahirkan banyak simbol di Jepang. Contohnya, Godzilla. Godzilla sebenarnya bukan cuma monster biasa, tapi simbol ketakutan terhadap radiasi nuklir dan kehancuran perang. Lalu ada konsep Rashomon Effect, yaitu situasi di mana setiap orang punya versi kebenaran masing-masing. Ini muncul juga karena setelah perang, masyarakat Jepang mengalami krisis identitas dan kehilangan kepercayaan terhadap kebenaran absolut. Selain itu, modernisasi Jepang yang sangat cepat juga melahirkan genre cyberpunk seperti Akira, Ghost in the Shell, dan lain-lain. Film-film ini menggambarkan ketakutan manusia kehilangan identitas karena teknologi dan dunia modern. Selanjutnya adalah penyutradaraan dan teknik visual. Sekarang, kita masuk ke teknik penyutradaraan. Di Jepang, terkenal dengan gerakan kamera yang lambat, pengambilan gambar jarak jauh, dan fokus pada detail-detail kecil di sekitar karakter. Misalnya, kamera bisa diam beberapa detik, cuma memperlihatkan hujan turun atau kereta berjalan. Kalau di film lain mungkin dianggap bosan, tapi di film Jepang itu dipakai untuk membangun atmosfer dan emosi. Anime Jepang juga sering memakai teknik animasi terbatas. Jadi, tidak semua bagian digerakkan penuh. Kadang cuma rambut atau mata yang bergerak, tapi
Background dan pencahayaan dibuat detail supaya tetap terasa hidup. Teknik ini awalnya dipakai untuk menghemat biaya produksi, tapi akhirnya malah jadi ciri khas estetika anime Jepang. Selain itu, mereka sering memakai insert shot atau transisi detail kecil, gelas teh, angin, kabel listrik, atau langit sore. Hal kecil kayak gitulah yang bikin dunia film terasa realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan estetika film Jepang sebenarnya bukan cuma membuat visual keren. Tujuannya adalah yang pertama, menyampaikan emosi secara halus. Film Jepang sering tidak banyak dialog, tapi memakai gambar, ekspresi, dan suasana untuk menyampaikan rasa sedih atau bahagia. Yang kedua, yaitu memperkenalkan budaya Jepang. Film mereka penuh nilai budaya seperti sopan santun, hubungan sosial, tradisi, dan cara hidup masyarakat Jepang. Yang ketiga, yaitu menyampaikan kritik sosial. Banyak film Jepang mengkritik masalah sosial secara tidak langsung lewat simbol dan kehidupan sehari-hari. Jadi, walaupun kelihatannya sederhana, sebenarnya maknanya dalam banget. 完成生命层次的晋升。这22条进阶之路，从序列9开始，序列数字越低，非凡能力越强。高序列强者可以拥有比肩神明的力量，此进化路径称为神之途径。加布菲莱亚，阿佩的 Tripasma， 马汉加克隆内弗塞马，迪亚马萨，迪亚马加拉，迪亚阿拉，嘎达尤门特萨迪亚。Ada respon penonton. Estetika film Jepang akhirnya diterima secara global. Anime dan film Jepang mulai populer di dunia sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Bahkan banyak sutradara Hollywood seperti Quentin Tarantino terinspirasi dari sinema Jepang. Banyak juga film Amerika yang merupakan remake dari film Jepang seperti Hachiko, The Ring, dan Shogun. Di Indonesia sendiri anime sudah jadi budaya populer sejak tahun 90-an dan melahirkan istilah wibu. Walaupun begitu, di Jepang sendiri ternyata ada sebagian orang yang menganggap anime tidak terlalu relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, estetika film Jepang bukan cuma soal visual anime atau gambar yang cantik, tapi mereka juga dibentuk oleh budaya, filosofi hidup, sejarah perang, teknologi, dan cara masyarakat Jepang memandang kehidupan. Film Jepang mengajarkan bahwa hal kecil pun bisa punya makna besar. Kesunyian bisa terasa emosional, dan keindahan tidak selalu harus sempurna. Mungkin itu juga alasan kenapa film Jepang terasa berbeda dan punya kesan mendalam bagi penonton di seluruh dunia. Sekian dari sekian dari video saya tentang estetika film Jepang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian bagaimana budaya bisa membentuk kayak sebuah film. Terima kasih.